Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan komunikasi politik di era digital, diperlukan strategi yang tepat agar pesan politik tersampaikan secara efektif dan beretika. Ketua Umum Korps Perempuan Majelis Dakwah Islam KPMDI Marlinda Irwanti Purnomo membagikan pandangannya melalui peluncuran buku mengupas strategi komunikasi politik di era digital di kantor DPP Partai Golkar Jakarta pada Kamis 16 Oktober 2025. Ketua Umum Korps Perempuan Majelis Dakwah Islam KPMDI Marlinda Irwanti Purnomo menjelaskan dorongan menulis buku ini berawal dari kegelisahan atas perubahan besar dalam lanskap komunikasi politik Indonesia maupun global. Ia menyoroti ledakan informasi, terpecahnya pandangan audiens, dan kecepatan media sosial yang menciptakan ekosistem komunikasi politik yang lebih bising dan seringkali membingungkan. Melalui buku ini, ia berusaha menawarkan pandangan komprehensif tentang pengelolaan komunikasi politik yang cerdas dan beretika di tengah revolusi digital. Buku ini disusun sebagai respon terhadap dinamika politik kontemporer, di mana komunikasi tidak hanya berperan sebagai alat penyampai pesan, namun juga arena pertarungan gagasan dan pengaruh yang menentukan arah kebijakan publik. Buku manajemen komunikasi politik ini yang berisi tentang strategi, taktik, tentang etika juga bisa menjadi navigasi, alat analisis dan peta bagi kader-kader partai politik manapun untuk bisa menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat. Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar Muhammad Hatta menyatakan komunikasi politik di era digital bukan hanya soal bagaimana berbicara, namun bagaimana kita mendengar, menimbang, dan bertanggung jawab atas setiap pesan yang kita sampaikan. Sehingga dengan terbangunnya komunikasi politik yang baik dapat mengurangi politik uang yang kerap menjadi ongkos politik yang membebani politisi dan membuat iklim demokrasi tidak sehat. Buku komunikasi politik ini yang saya baca dari banyak buku, mempunyai satu keistimewaan, terutama mengantisipasi memasuki era digitalisasi. Dan kaitannya adalah dengan bagaimana perilaku politik. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marlinda, penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat ini, itu kan harusnya diawali daripada partai-partai politik. Ini komunikasi politik dengan strateginya. Marlinda Purnomo yang juga mantan penyiar TVRI ini berharap karyanya bisa menjadi rujukan penting bagi para politisi dan masyarakat luas dalam memaknai komunikasi politik secara mendalam, bukan sekedar alat pencitraan, melainkan jembatan nilai dan gagasan antara rakyat dan pemimpinnya. Tidak saja bagi Partai Golkar, namun semua partai politik, sehingga menjadi bagian kurikulum di sekolah partai politik di Indonesia. Saudara, menopause merupakan fase alami dalam kehidupan setiap perempuan yang membawa beragam perubahan fisik dan emosional. Pada masa ini terjadi penurunan hormon yang dapat mempengaruhi metabolisme, keseimbangan berat badan, serta kesehatan secara menyeluruh. Untuk itu, perempuan perlu memahami perbedaan antara penurunan berat badan dan penurunan lemak tubuh. Bertempat di Resto Jakarta Selatan, Perhimpunan Menopause Indonesia atau Perminesia menggelar kegiatan dengan tema Weight Loss versus Fat Loss in Menopause. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati World Menopause Day yang diperingati setiap tanggal 18 Oktober. Melalui penjelasan dari para ahli obstetri, gizi klinik, dan kesehatan holistik, acara ini membahas pentingnya menjaga komposisi tubuh secara seimbang selama menopause tanpa mengabaikan kebutuhan otot dan lemak sehat bagi keseimbangan hormon.
Menopause dipandang bukan sebagai akhir dari kebugaran, melainkan momen untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan tubuh, serta menjaga kesehatan fisik dan mental demi kualitas hidup yang lebih baik. Tapi memang yang paling berat adalah 5 tahun pertama. 5 tahun pertama adalah masa-masa transisi yang paling berat yang dirasakan oleh seorang wanita yang memasuki menopause tadi. Setelah itu banyak hal, mungkin dia beradaptasi atau mungkin even worse, apa yang ada kasusnya di situ kita belum tahu. Tapi sebagian besar memang awal itu sangat berat. Nah, kalau kasus-kasus yang berat tentunya dia udah seek for help, udah cari pertolongan, tentunya dia tidak akan jatuh dalam keadaan yang lebih berat lagi. Padahal kalau kita bicara mengenai peningkatan berat badan pada menopause, itu komposisi yang harus kita buang utama adalah komposisi lemak. Otot tetap harus dipertahankan, karena otot itu punya banyak sekali benefit yang menguntungkan untuk tubuh kita. Salah satunya, kita mempunyai kekuatan, tidur kita menjadi lebih baik, mood kita menjadi lebih baik, sehingga keluhan menopause-nya menjadi lebih minimal. Dengan pendekatan yang tepat, masa menopause dapat dilewati dengan tubuh yang sehat, pikiran positif, dan rasa percaya diri yang terjaga.